Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fadila Rahman dari R001 Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan Universitas Jambi dengan NIM L1A11952. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi sedikit tentang perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Mari kita mulai. FYI ini teman-teman, kalau perbanyakan tanaman itu dapat dilakukan dengan cara generatif dan juga vegetatif. Nah, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang perbanyakan tanaman secara generatif. Secara singkat, perbanyakan generatif itu merupakan proses melalui biji yang mengalami penyerbukan dan juga pembuahan, atau disebut dengan proses yang mengalami perkawinan. Nah, jika diandalkan dengan perkembangbiakan secara generatif, maka tumbuhan yang akan diharapkan itu berbuah lama serta tidak memenuhi kebutuhan pasar yang semakin lama semakin pesat. Nah, alternatif yang diambil oleh para petani yaitu dengan cara melakukan perbanyakan tanaman secara vegetatif. Nah, menurut Rahman dan kawan-kawan pada tahun 2012, perkembangbiakan tanaman secara vegetatif itu merupakan perbanyakan tanaman menggunakan bagian-bagian tanaman seperti batang, cabang, ranting, pucuk, umbi, dan juga akar untuk menghasilkan tanaman baru yang sesuai dengan induknya. Nah, perbanyakan ini dilakukan tanpa melalui proses perkawinan dan tidak melalui biji dari induknya. Nah, pada perkembangbiakan secara vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Contoh dari vegetatif alami yaitu spora, tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, tunas adventif, dan juga membelah diri. Sedangkan contoh vegetatif buatan yaitu cangkok, stek, menempel, merunduk, menyambung, dan juga kultur jaringan. Kita masuk pada contoh-contoh vegetatif alami. Pertama yaitu spora. Spora merupakan sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora yaitu lumut dan juga pakis. Yang kedua yaitu tunas. Tunas merupakan bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk. Dalam buku Kelangsungan Hidup Organisme tahun 2020, karya Kenny Andewi, tunas tersebut dalam kondisi lingkungan yang cocok dapat tumbuh dan berkembang menjadi tunas. Tunas muda akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya, sehingga terbentuklah rumpun. Tunas tidak bergantung pada induknya, meski induknya ditebang, tunas akan tetap tumbuh. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas yaitu pisang, bambu, dan juga tebu. Kita masuk pada bagian akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Rizoma berbentuk mirip akar, tapi berbuku-buku seperti batang. Pada ujungnya terdapat kuncup. Tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap buku akar tinggal tersebut. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini yaitu jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Selanjutnya yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh jadi tanaman baru. Contoh umbi lapis yaitu bawang merah dan juga bombay. Selanjutnya umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujungnya menggembung menjadi umbi. Bagian itu merupakan tempat menyimpan cadangan makanan terutama zat tepung. Contohnya adalah kentang, ubi jalar, dan bengkoang. Kemudian umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya, sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Contohnya adalah wortel, bengkoang, singkong, dan bunga dahlia.
Lanjut pada bagian geragi. Geragi atau stolon merupakan batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Contoh perkembangbiakan dengan cara ini yaitu stroberi dan juga arbe. Selanjutnya tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Yang terakhir yaitu membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Ada beberapa sel anaknya yang langsung memisahkan diri dari induknya, dan ada yang tetap menempel pada tubuh induknya hingga membentuk kelompok. Lanjut dengan vegetatif buatan. Yang pertama yaitu cangkok. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar tumbuh dari batang tanaman itu, kita bisa mendapatkan tanaman baru. Sifat dari tumbuhan yang dihasilkan akan sama dengan induknya. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan berbuah yang memiliki kambium seperti jambu, mangga, alpukat, sawo, rambutan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu stek. Stek adalah cara perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar tumbuh dari batang yang ditanam. Contoh tumbuhan yang bisa di stek adalah singkong, mawar, dan juga lavender. Selanjutnya yaitu okulasi atau menempel. Menempel atau dikenal juga dengan sebutan okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contohnya yaitu jeruk nipis, belimbing, dan juga alpukat. Kemudian merunduk. Cara merunduk dilakukan dengan menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Bagian cabang atau ranting yang tertimbun tanah tersebut akan tumbuh akar. Setelah akar cukup kuat, maka batang yang menghubungkan dengan tanaman induk dapat dipotong. Contohnya kangkung, sirih, dan apel. Selanjutnya grafting atau menyambung. Grafting merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan menggabungkan batang bawah tanaman dengan mata tunas induk yang lain. Perbanyakan secara vegetatif ini memiliki keunggulan seperti tanaman yang dihasilkan memiliki sifat yang sama dengan induknya dan lebih cepat berbuah serta berbunga. Sedangkan kekurangannya yaitu membentuk pohon induk yang lebih banyak sehingga membutuhkan biaya yang banyak serta memiliki akar yang kurang kokoh. Yang terakhir yaitu teknik kultur jaringan atau in vitro. Teknik kultur jaringan atau in vitro merupakan salah satu alternatif untuk menghasilkan benih unggul secara cepat dalam waktu yang singkat. Menurut Rainiati pada tahun 2007, kultur jaringan merupakan cara perkembangbiakan vegetatif dengan mengisolasi bagian tanaman untuk menumbuhkannya dalam kondisi aseptik dengan cepat dan secara genetik. Sifat-sifat tanaman anak yang dihasilkan akan sama atau identik dengan induknya. Perbanyakan dengan cara kultur jaringan sangat berbeda dengan cara perbanyakan vegetatif buatan secara konvensional. Dalam teknik kultur jaringan, yang perlu mendapat perhatian adalah komposisi media kultur dan zat pengatur tumbuh yang tepat serta sumber eksplan yang digunakan untuk menghasilkan plantlet di samping faktor lainnya yaitu cahaya, suhu, dan kelembapan. Keuntungan pada perkembangbiakan secara vegetatif ini yaitu sifat tanaman sama dengan induknya. Nah, perbanyakan tanaman dengan cara vegetatif memungkinkan orang untuk memiliki tanaman dengan sifat yang sama dengan induknya. Namun, perbanyakan secara generatif berasal dari biji sulit diperoleh. Pada perbanyakan generatif terjadi penyatuan sifat yang dimiliki oleh induk jantan maupun betina.
Penyatuan terjadi pada saat pembuahan di mana inti sel telur bersatu dengan inti spermatozoa. Hal ini akan menghasilkan tanaman baru dengan sifat yang berbeda satu sama lainnya. Sedangkan kelemahan pada perkembangbiakan vegetatif ini yaitu mudah tumbang. Tanaman hasil dari perbanyakan vegetatif umumnya memiliki akar yang tidak begitu kuat karena kurang panjang dan kurang dalam tertanam ke tanah, sehingga mudah tumbang jika ditiup angin kencang. Nah, kelemahan yang kedua yaitu sedikitnya keturunan baru. Perbanyakan vegetatif hanya menghasilkan tanaman baru yang terbatas, tergantung berapa sanggup orang memperbanyaknya. Namun, perbanyakan generatif mampu menghasilkan banyak individu baru. Yang ketiga, induk tanaman menjadi terganggu. Perbanyakan vegetatif seperti stek dan cangkok yang terlalu sering pada ranting tanaman induk akan menyebabkan pertumbuhan tanaman induk sehingga produksinya menjadi menurun dan mati. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.